ya. Siapa yang mau silakan berdiri kalau ada pengumumannya. Baik, untuk yang siang hari ini pada materi hakikat ilmu kimia dengan peran ilmu kimia kan kita sudah tahu toh, mulai dari apa itu unsur, senyawa, campuran, kemudian apa perannya. Nah sekarang ketika belajar ilmu kimia itu ada yang namanya metode ilmiah yang harus diberlakukan. Kemudian ada juga keselamatan dan keamanan pada saat kerja di laboratorium atau pada saat melakukan praktek. Jadi ini kita akan lihat videonya. Untuk materi hari ini kompetensi dasarnya masih sama, yaitu memahami metode ilmiah, hakikat ilmu kimia, keselamatan dan keamanan di laboratorium, kemudian peran ilmu kimia dalam kehidupan. Sedangkan tujuan pembelajarannya untuk siang ini, model pembelajarannya project based learning istilahnya, artinya berbasis proyek atau praktikum. Lewat pembelajaran ini peserta didik diharapkan dapat aktif dalam memecahkan masalah, kemudian mandiri dalam menyelesaikan tugas, mulai dari tahap perencanaan, penyusunan hingga penyajian produk. Kita mau buat apa sekarang? Ya, membuat sabun. Tetapi ada langkah-langkah kerja yang harus kita ikuti. Sekarang kalian duduk berkelompok 6 orang. Di tangan saya ada materi-materinya. Kalau dilihat itu baik-baik langkah kerjanya. Kita masuk di proses pembuatan sabun lihat di situ. Untuk menyiapkan alat dan bahan ini, yang pertama tiap-tiap kelompok akan maju ke depan, mulai menimbang terlebih dahulu air bersih. Pelan-pelan sampai dia jadi 93 ya. Iya.
Takut ibu. Oh, dituang, Mbak. Ngeri ya. Oke, habis. Nanti diaduk lagi, dituang ke istirahat. Ya, tapi kentang. Soal nomor tadi kan, yang di soal nomor 3 bukan mengisi langkah kerja pembuatan sabun, tapi langkah-langkah metode ilmiah yang diterapkan dalam pembuatan sabun tadi. Dan tadi ada langkah ilmiahnya. Nah, lihat di dalam modul itu langkah metode ilmiah itu apa-apa saja. Terus yang tadi kamu sudah buat, kamu ingat-ingat yang tadi kamu buat. Untuk nomor 3 itu bukan menuliskan langkah-langkah kerja, tapi kamu merumuskan langkah metode ilmiah apa yang sudah kamu buat sepanjang proses pengerjaan sabun tadi. Menyusun metode ilmiah itu jangan berpikir rumit. Kalau tadi kamu punya hal yang mau kamu buat hari ini adalah bagaimana kamu bisa mendapatkan sabun dengan cara yang sederhana. Ya toh? Itu masalah. Itu sudah masalah. Terus yang langkah berikutnya apa? Sesuai langkah metode ilmiah. Yang berikut menyusun kerangka teori. Kerangka teorinya apa? Misalnya tadi penjelasan dia bilang Indonesia itu. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kami kelompok 1. Kami akan mempresentasikan hasil kerja laporan kami. Yang pertama, gambar 1 yaitu gelas ukur. Kegunaannya untuk menakar cairan tertentu secara tepat
dan akurat. Alat ini biasanya digunakan bersamaan dengan pipet jenis tetes agar volume cairan bisa diambil dengan tepat. Gambar yang kedua, Erlenmeyer. Kegunaannya menampung dan mencampur bahan, larutan atau cairan biasa yang digunakan dalam proses titrasi. Kegunaannya untuk menggerus atau menghaluskan zat yang masih berupa padat atau kristal. Sekian dari kelompok kami, terima kasih. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 1. Kelompok lain ikut gambar itu atau dia tepukan nama lain? Ya. Sama ibu, ya ada. Saya dong. Jadi yang pertama itu adalah gambar gelas ukur. Kemudian gambar yang berikut gambar RWP ya. Terus yang berikut ada pipet tetes. Terus yang terakhir ada mortar dan alur lurus. Ya. Merumuskan masalah. Kalian buka ke sini kelas pendek kok udah lagi teman-teman. Merumuskan masalah. Itu membuat sabun dari bahan sederhana. Terus pakai lagu. Jangan mainkan. Jangan Menyusun mainkan. kerangka teori. Perhatikan orang lain. 3. Merumuskan hipotesis. Merumuskan cara membuat sabun dengan langkah-langkah seperti langkah-langkah metode ilmiah. 1. Permasalahan pembuatan sabun dengan cara sederhana. 2. Menemukan hipotesis. Bahan-bahan yang digunakan dapat ditemukan dengan mudah. Menetapkan variabel penelitian. Pembuatan sabun 1. Variabel tetap atau variabel tetap air, variabel bebas, sabun mineral, variabel terikat minyak, pewangi dan soda api. Menetapkan produksi berbeda adalah menetapkan langkah-langkah yang dapat mengetahui langkah-langkah Oke, sekarang dari 3 kelompok ini yang sudah presentasikan, kita lihat satu-satu. Langkah pertama, merumuskan masalah. Masalahnya apa tadi? Sebelum mulai, kita tahu kelompok 1. Ya. Masalahnya adalah bagaimana cara membuat sabun secara sederhana. Kesimpulannya, berikanlah kesimpulan Anda terhadap pembelajaran kita hari ini. Kesimpulannya adalah kita mampu mengerti tentang cara pembuatan sabun yang sederhana. Yang kelompok 5, Kesimpulannya, dengan belajar ilmiah kita dapat mengetahui cara pembuatan sabun, cara-cara pengukuran bahan-bahan dalam pembuatan sabun, dan zat-zat berbahaya yang terdapat dalam pembuatan sabun. oke, lanjut. Dapat mengetahui cara pembuatan sabun dengan cara sederhana dan dapat dipraktikkan. Ini kita bisa tahu yang pertama, khusus materi ini. Yang pertama, langkah-langkah metode ilmiah ya, yang ada dalam satu proses penyelidikan ilmiah. Kemudian yang kedua itu alat-alat yang ada di laboratorium. Yang ketiga, keamanan kerjanya. Ada simbol-simbol yang tadi sudah muncul di video, simbol-simbol berbahaya. Terus juga ada di dalam modul itu. Kemudian yang berikut, kalian bisa tahu cara membuat sabun secara sederhana. Jadi membuat sesuatu yang bisa kita pakai setiap hari dengan menggunakan metode ilmiah secara sederhana. Oke, itu hasil yang kita capai. Silakan satu orang kumpulkan itu yang pendek. Terus kamu taruh kertas, kita proses seperti tadi. Silakan duduk di tempat masing-masing. Anak kecil, anak kecil, di bawah situ. Jangan kalau bisa. Ada
Salam Maria. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di